Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Semoga kita semuanya dalam keadaan baik dan tetap dalam lindungan Tuhan ya. Oke. Kita akan mencoba untuk mencek kehadiran siswa di pagi hari ini. Kira-kira pagi ini ada yang tidak hadir kah? 2 orang, Miss. Ada 2 orang ya. Siapa yang tidak hadir? Grace, Kevina sama Evelyn. Kevina dan Evelyn. Evelyn. Kenapa Kevina? Kevina izin. Izin. Untuk Evelyn? Izin juga. Izin juga. Baik. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir ya. Nah, sekarang Miss akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Nah, untuk absensinya Miss akan lakukan di Google Form. Miss akan kirimkan linknya. Sudah selesai diisi absensinya? Sudah, Miss. Nanti pembelajaran kita dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Miss minta kesediaan salah satu siswa untuk memimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa kita? Ada yang bersedia? Oh, Niko. Silakan Niko berdiri. Silakan pimpin doa kita ya. Kita ambil sikap berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Semut. Oke, ternyata Miss perhatikan masih ada yang salah. 1-2 orang. Ya. Nah, coba perhatikan lagi, lebih konsentrasi lagi. Kita ulangi sekali lagi. Ya. Oke. Semut. Gajah. Semut. Semut. Gajah. Oke. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, Miss lihat kalian sudah siap mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Jadi Miss berharap kita tetap harus semangat mengikuti pembelajaran supaya apa? Supaya apa yang disampaikan hari ini bisa kalian simak dengan baik, lalu di kemudian hari bisa kalian manfaatkan untuk kehidupan kalian ke depan nantinya. Ya, oke, siap? Ya. Mantap. Baik, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Sebentar, ya, Miss akan menayangkan media pembelajarannya. Oke, sudah terlihat media pembelajarannya yang dari belakang, Darren? Sudah ya. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, ya, itu untuk kelas 12, ya. Kemudian materi pokoknya yang kita angkat kali ini adalah proses produksi kerajinan pasar lokal. Miss ulangi, proses produksi kerajinan pasar lokal. Nah, ini alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Kemudian ini pertemuan kedua. Nah, pertemuan pertama kemarin sudah, ya. Nah, ini untuk aktivitas awalnya. Selanjutnya, apa yang menjadi kompetensi dasar yang mau kita capai hari ini? Nah, jadi kompetensi dasarnya ini dari KI 3.2, yaitu menganalisis sistem produksi kerajinan
yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar, pasar lokal berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Ya, nah kemudian KI 4-nya itu adalah 4.2, yaitu memproduksi kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar, pasar lokal berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Nah, ini kompetensi dasar dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Selanjutnya kita masuk kepada indikatornya. Lalu yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah nanti dengan menyimak pembelajaran hari ini, kalian diharapkan, ya, apa yang diharapkan? Anak-anak diharapkan yang pertama, karena ini gambar apa? Ini gambar apa? Proses pembuatan barang baru itu menurut Kezia, ya. Kalau menurut Niko, ini kira-kira gambar apa ya, Naya? Menurut saya ini lagi proses memproduksi suatu barang yang akan dijual nanti ya. Pertanyaan pemantik. Nah, jadi apa yang harus dipersiapkan dalam proses produksi produk inovatif agar tetap berkelanjutan di pangsa pasar? Nah, dari pertanyaan ini tolong pikirkan kira-kira apa ya jawabannya. Nah, nanti boleh dijawab ya. Apa yang perlu? Oke? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita. Nah, materi pokoknya adalah proses produksi kerajinan pasar lokal. Kalau kamu perhatikan gambar di sebelah, nah gambarnya agak sedikit kecil ya. Nah, gambarnya ini menggambarkan sedikit bagaimana proses produksi, mungkin di pabrik ya, ataupun di industri dan lain sebagainya. Nah, sekarang oke. Produksi kerajinan pasar lokal. Ya, pasar lokal. Kita di mana? Kita di Bali. Ya, sekarang kita tinggal di Bali. Ya, banyak sekali kerajinan di Bali. Oke, sekarang kita membahas tentang produksi. Ya, pernah dengar kata produksi? Pernah? Ada yang nggak pernah? Pernah semua ya? Pernah ya. Lalu apa itu produksi? Apa itu produksi? Caca? Adalah sebuah pembuatan barang baru yang benar-benar baru. Pembuatan dan berjumlah banyak. Pembuatan barang baru yang berjumlah banyak. Yang berjumlah banyak. Oke, good, itu menurut daerah. Kalau menurut yang lain, mungkin Caca? Produksi itu sebuah proses atau kegiatan yang menciptakan atau menambahkan suatu nilai dari suatu barang. Oke, menambah nilai guna suatu barang, itu ya Caca? Iya. Atau menghasilkan, menciptakan suatu barang. Oke, good. Ada yang lain? Oke, nah sekarang kita lihat apa sih itu produksi. Nah, produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan, menghasilkan benda baru. Jadi produksi itu, nah selain kita menciptakan, ya menghasilkan suatu barang, kita juga bisa menambah nilai guna pada suatu barang. Itu produksi. Nah, berikutnya perhatikan dulu gambar-gambar yang ada di layar. Nah, ini kira-kira gambar apa saja ya? Gambar apa? Barang. Gambar seorang yang lagi membuat baju, gambar di baju. Oke. Gambar orang yang sedang produksi baju ya, Andika ya. Yang lain? Yang lain mungkin Meli?
gambar orang yang sedang memilih kerajinan-kerajinan Bali ya. Oke, terima kasih Meli. Nah, ini ada beberapa contoh ya dari beberapa produksi kerajinan pasar lokal di Bali. Nah, lalu hal yang perlu diperhatikan dalam proses produksi kerajinan lokal. Ketika kita memproduksi, ya, terutama untuk produksi kerajinan pasar lokal, apa yang perlu kita perhatikan? Kira-kira apa yang perlu kita perhatikan? Konsumen. Konsumen. Selain konsumen, apa yang perlu kita perhatikan anak-anak? Selain konsumen, apa yang perlu kita perhatikan? Silakan angkat tangan. Ya, ladies. Material yang akan digunakan Material yang akan digunakan untuk produksi. Nah, selain itu apa lagi? Wendy. warna atau motif yang digunakan. Warna atau motif berarti perlu diperhatikan juga. Selain itu apa lagi? Hal yang perlu kita perhatikan dalam proses produksi kerajinan pasar lokal. Nah, itu pertama pasti kita tentukan dulu produk kerajinannya apa ya. Nah, kemudian siapa yang akan menggunakan produk tersebut? Ya, lalu bahan material apa saja yang akan kita pakai? Berikutnya, Miss akan memberikan contoh video proses produksi kerajinan pasar lokal. Sebentar, Miss akan tayangkan. Lama-lama dalam membuat baligrafi. Yang pertama buat sketsa. Pastinya kita buat sketsa dulu ya. Nah, lalu berikutnya buat huruf dengan melihat contoh. Mungkin contoh referensi. Nah, selanjutnya gunakan tekanan dalam membuat huruf. Kemudian kita rangkai huruf demi huruf menjadi sebuah bentuk desain gambar ya. Selanjutnya warnai dan tebali huruf dengan cat sehingga menarik. Ini langkah-langkah dalam membuat baligrafi dari video yang kalian perhatikan tadi, yang kalian lihat. Nah, sekarang Miss akan memberikan kalian tugas kelompok di mangsa pasar lokal di Bali. Kemudian nanti presentasikan produk yang sudah dibuat tersebut dengan susunan sebagai berikut, yaitu jenis produk yang dibuat, lalu desain baligrafi yang digunakan, kemudian makna rangkaian baligrafi yang dibuat. Ya, nah sekarang kita akan bentuk kelompoknya. Nah, sebelumnya di pertemuan pertama kita juga sudah membahas tentang desain, ya, desain dari baligrafi. Kita sudah merancang desain baligrafi, ya. Kelompok 1 mana ya? Oke, kelompok 1 siapa ketuanya? Dipegang, dibantu temannya ya. Terus kuas kan? Ini satu lagi. Ini lagi satu. Silakan berkoordinasi dengan kelompoknya masing-masing sambil saya akan melakukan penilaian sikap terhadap setiap kelompok ya. Dipanggil yang hadir, aku buka penutup semua.
Iya, maksudnya Oh, ada miningnya. Ini Jelasin mining. Itu yang baru tiga warna itu yang itu aku yang nggak suka. Oh iya. Ada jasnya juga ya. Jadi Tapi ketinggalan dus. kok bisa? Hah? Tasku ketuker. Ketuker siapa? Nah, aku punya tas dulu. Satunya si cek, satunya enggak. Yang hitam enggak ya? Gak susah. Oke, sekarang misalkan melakukan penilaian terhadap keterampilan Aku ada yang kayak kecil itu satu lagi ya. Ini gambar apa guys? Orang seniman. Bayangin ini sih gitu ya. Yang itu ya. Setelah ini kita lakukan presentasi ya. Nah, untuk masing-masing presentasi nanti waktunya diberikan 5 menit. Tangannya tangan super coy. Yang Keren ya? ya. Kelompok 1 sudah selesai. Lalu kelompok 3 bagaimana? Ini belum. Oh, lagi satu ya? Lagi satu belum. Pakai apa nih pasti surprise? Elektronik. Elektronik. Kelompok 3 sudah hampir ya. Tinggal satu huruf ya Miss. Tinggal 1 huruf. Oke, kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 1? Kelompok 2? Sudah juga ya. Oke, sekarang kita akan lakukan presentasi di depan kelas. Jadi masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk menjelaskan, memaparkan dari produk yang sudah dibuat atau diproses. Nama saya Jason. Ya, begitulah perkenalannya. Jadi awal-awal yang pertama ini bisa dilihat nih ini. Ini kan bisa dilihat ini berbentuk dewa Ganesha, yang artinya dewa pengaturan yang berbentuk gajah. Jadi kita membuat tas ini untuk memberikan jenis ini yang difungsikan untuk melestarikan produk-produk yang di Bali. Jadi ini kayak desainnya itu di Bali. Ya seperti yang sudah dijelaskan barusan, desain yang kita gunakan untuk kaligrafi ini adalah Dewa Ganesha. Di sini Filosofi dari Dewa Ganesha ini, Dewa Ganesha adalah putra dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati yang melambangkan ilmu pengetahuan serta penghalau rintangan. Jadi kepala gajah ini melambangkan kecerdasan dan kesetiaan. Terus telinganya yang besar itu melambangkan kemampuan dia untuk mendengarkan orang-orang yang butuh bantuan. Dan trisula di dahinya itu melambangkan semua aspek waktu, yaitu masa lalu, masa depan, dan masa saat ini. Dan ini sekian dari penjelasan kami. Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, ada. Silakan, Devis.
Halo, perkenalkan nama saya Raditya. Saya ingin bertanya untuk kelompok 1. Untuk yang desain Dewa Ganesha-nya, saya lihat ini rumit sekali ya. Saya ingin tanya, itu ada berapa hurufnya? Oke, ada pertanyaan dari kelompok 3. Nah, ini kira-kira ada berapa huruf atau aksara yang kalian gunakan? Jadi di sini kita menggunakan 5 huruf ya dalam karya. 5 huruf ya? 5 huruf Leticia. Oke. Ya. Ada lagi? Oke. Ada lagi? Tidak ada ya, kita cukupkan. Oke, terima kasih buat kelompok 1 yang sudah mempresentasikan produknya di depan kelas. Dan kita berikan tepuk tangan buat kelompok. Halo, selamat pagi semua. Kami sekarang dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang baju yang kami desain dan ada fotografinya. Tapi sebelum itu izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Pertama saya di sini sebagai moderator, saya Anya. Ada Kezia, Ada Darren. ada Leticia. Darren. Oke, jadi yang pertama kami akan menjelaskan tentang jenis produk dan manfaat produk. Kami akan dijelaskan oleh rekan saya di sini. Jadi produk yang kami buat adalah baju polos yang sudah kami lukis baligrafi di sebelah depan sama di sebelah belakangnya. Terus manfaat yang kami berikan dari membuat produk ini adalah kami bisa memperkenalkan budaya lokal Bali kepada masyarakat yang ada di Bali maupun di luar Bali. Oke, baik, selanjutnya adalah kami juga akan menjelaskan tentang desain baligrafi yang kami gunakan untuk produk kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya di sini. Jadi kami menggunakan dua desain. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian depan. Yang bagian depan ini ada pohon kelapa dan aksara Bali ini bertuliskan Rahaja Rahina Nyeti. Lalu yang untuk yang di belakang ini kami menggunakan desain Karang Tapel. Ya, ini bertuliskan Om Swastiastu Karang Tapel. Dan yang terakhir adalah makna filosofi rangkaian baligrafi yang digunakan yang akan dilakukan oleh teman saya. Filosofinya dari buah kelapa itu, daun dan buahnya itu sangat berfungsi banget, apalagi untuk sebelum nyepi ya. Soalnya itu akan digunakan untuk bantal. Baik, di sini saya akan menjelaskan filosofi desain baju pada bagian belakang. Di sini saya memakai karang tapel karena karang tapel ini di Bali ini sangat umum karena ada banyak pura-pura besar, dan saya memilih ini karena ada di bagian setiap sudut-sudut pura yang bermakna sebagai simbol kejayaan pura tersebut, dan biasanya berada di pura-pura besar seperti pura pusat, pura desa, dan pura-pura agung lainnya yang besar. Jadi sekian presentasi kami tentang produk kami. Mohon maaf apabila salah kata. Kami membuka beberapa pertanyaan. Oke, untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan dari produk yang sudah dibuat. Apakah dari kelompok 1 atau kelompok 3 ada pertanyaan? Dari kelompok 1 ya. Oke, dari Kezia Amabel, silakan Kezia Amabel. Aku izin tanya, untuk gambar baju yang bagian depan itu kan utamanya dominan warna merah, orange, dan hitam. Masalahnya pemilihan warna tersebut punya arti khusus. Ya. Baik, di sini saya mungkin akan menjawab pertanyaan dari Kezia Amabella. Di sini sebenarnya saya sedikit ada 3 warna dasar, yaitu hitam, putih, dan merah, yang memiliki arti sebagai trindadu, yang dimana trindadu sebagai 3 dan dadu sebagai simbol. Yang dimana trindadu itu memiliki makna sebagai keanugerahan pemberian dari Tuhan, yang banyak digunakan oleh orang-orang Bali seperti saya dan Andika, dan itu berfungsi untuk melindungi kita dari mara bahaya dan malapetaka yang ada di Bali. Oke, nah sudah jelas Kezia Amabella? Sudah, Miss. Hasil proses pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama menyimpulkan
ya, menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita kali ini. Nah, kira-kira dari pembelajaran kali ini apa yang kamu dapatkan dari materi proses produksi pasar lokal? Ya, Anya mungkin? Mungkin yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini itu kayak kita tuh bisa lebih berkreasi dengan kayak padahal kan baju yang digambarin tuh udah normal banget, udah sangat umum, tapi kita bisa mengeksplor lagi, menyakup lagi kayak kebudayaan lokal Bali apa sih yang belum banyak orang tahu, yang bisa ngebuat harga ataupun pasar dari produk yang kita buat ini bisa lebih naik dan lebih baik diminati, serta juga mempromosikan budaya Bali. Oke, mempromosikan budaya Bali dengan karya-karya kerajinan lokal pasar. Oke, terima kasih Anya. Ada lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Iya, ada dari kelompok 2 ya. Carmen, silakan Carmen. Mungkin dari sini kita juga bisa lihat bukan hanya produk saja yang kita bisa inovasikan, tetapi juga kita bisa berkolaborasi dengan budaya-budaya tradisional yang ada di sekitar kita. Seperti kita sekarang tinggal di Bali ini, jadi kita menggunakan aksara Bali dan umat-umat Hindu punya tradisi, kita pakai sebagai arti dengan aksara Bali tersebut. Oke, terima kasih Carmen. Hari ini memberitahu bagaimana cara kita berjualan yang benar dan mengetahui bahwa budaya tradisional Bali juga bisa ditampilkan oleh budaya modern. Oke, terima kasih Darren. Ada lagi? Yang mau melakukan refleksi? Oke, silakan. Hari ini saya juga belajar bahwa kerjasama itu penting, karena kayak tadi dengan waktu yang singkat kita semua bisa mengerjakan LKPD, bisa mempersiapkan presentasi dan mengerjakan produk yang kami buat dengan maksimal karena kami melakukannya bersama-sama. Oke, terima kasih. Pembelajaran kali ini tentang materi proses produksi sudah selesai, tetapi sebelumnya Miss akan mengambil penilaian terlebih dahulu ya. Miss akan mengambil penilaian post test ya. Nah, untuk linknya Miss kirimkan ke grup. Untuk pembelajaran kita kali ini sudah selesai tentang materi proses produksi kerajinan pasar lokal ya, dimana kita mengangkat tema baligrafi ya. Baligrafi merupakan aksara Bali yang dirangkai atau didesain menjadi sebuah gambar yang menarik dan memiliki makna. Akhiri pembelajaran kali ini kita akan tutup dulu dengan doa penutup ya. Nah, Miss minta kesediaan salah satu siswa Miss untuk menutup pembelajaran kita kali ini. Siapa yang bersedia untuk menutup pembelajaran kita kali ini dengan doa? Oke, Kezia Amabel, silakan Kezia Amabel. Ya, kita mesti berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat belajar kita hari ini dengan berjalan lancar. Kami juga dapat menyelesaikan tugas kelompok dengan baik, biar apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna untuk kedepannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih semuanya ya. Pembelajaran kita